Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zafran Irsyad Family. Setelah sekian lama aku nggak pernah bikin video karena kesibukan, apalagi sekarang mengurus anak. Jadi kali ini aku baru sempet membuat videonya. Oke guys, kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku, yaitu tanda-tanda masa subur. Ini khususnya untuk program ibu-ibu hamil ya, yang pengen segera hamil dan yang sedang melakukan promil. Mungkin masa subur adalah salah satu hal yang cukup penting untuk dilewatkan dan cukup penting untuk diperhatikan gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri sih guys, mungkin beda-beda pengalaman orang lain tapi mungkin hampir sama seperti itu ya. Jadi tanda-tanda masa subur atau ovulasi yang aku rasain itu yang pertama adalah nyeri pada payudara. Ya, bener. Itu nyeri pada payudara itu sekitar 2 minggu setelah haid. Biasanya aku merasakan nyeri kayak mau haid gitu loh guys. Kalau mau haid kan biasanya payudaranya terasa nyeri ya guys. Dan itu baru 2 minggu payudaraku udah terasa nyeri. Itu biasanya merupakan tanda-tanda waktu atau masa subur dan paling pas untuk melakukan hubungan badan dengan suami Anda gitu guys. Terus tanda yang kedua yaitu sakit pada perut bagian bawah, kayak mau haid gitu, kayak kok rasanya sakit banget kayak gitu loh. Malah aku kira apa aku haid ya, padahal baru 2 minggu gitu kan. Tapi ternyata enggak guys, tapi itu memang rasanya nyeri tapi nggak terlalu yang nyeri banget, cuman ada rasa nyeri di perut bagian bawah, itu yang aku rasain. Dan itu memang katanya itu adalah masa subur. Kemudian tanda yang ketiga yaitu adanya cairan lendir putih kayak gitu di serviks, yang menurut aku itu adalah salah satu ciri yang paling menonjol bahwa kita sedang berada di masa subur gitu guys. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau teman-teman semua ngerasain hal yang kayak gitu, payudara sakit, kemudian perut bagian bawah sakit, kemudian keluar lendir putih serviks kayak gitu, mungkin itu adalah ibu sedang berada di masa subur dan paling baik untuk berhubungan badan dengan suami ibu begitu. Kemudian yang keempat, ini aku rasain, aku tuh ngerasain nafsu makan aku meningkat. Nggak tahu kenapa, kalau misalkan 2 minggu setelah haid atau dalam masa subur, tapi masa subur orang beda-beda ya, kadang 2 minggu, 3 minggu, nggak mesti. Jadi aku juga bukan mesti 2 minggu ya, pasti kadang ada 2 minggu, 3 minggu, nggak mesti. Apalagi haid aku nggak teratur, jadi masa subur aku juga nggak tentu kapan gitu kan guys. Tapi yang aku merasain tanda-tanda atau ciri-cirinya ya seperti itu. Terus yang itu yang aku bilang tadi, aku ngerasain nafsu makan aku tuh meningkat guys. Jadi rasanya pengen makan terus gitu loh, enak banget makan, padahal ya payudara lagi sakit, perut bagian bawah lagi sakit, tapi nafsu makan meningkat gitu. Kemudian itu yang keempat ya. Yang kelima atau yang selanjutnya yaitu aku ngerasain banget ini gairah seks itu meningkat. Jadi ketika masa subur memang gairah seks itu meningkat, atau mungkin itu udah hal alami ya untuk melakukan hubungan badan supaya terjadi pembuahan atau yang berhasil membuahkan hasil gitu kan. Mungkin itu adalah ilmiahnya seperti itu, tapi memang itu yang aku rasain waktu masa subur adalah gairah seks meningkat. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu bagi ibu-ibu yang pengen program hamil atau yang sedang program hamil, sebaiknya memang melakukan hubungan badan. Terus untuk selanjutnya ini yang paling penting nih guys, yang terakhir, yang paling penting, dan ini adalah ciri yang sudah pasti ibu sedang berada di masa subur, yaitu dengan melakukan uji alat OvuTest. Apa itu OvuTest? OvuTest itu adalah itu bentuknya sih kayak strip kehamilan biasa untuk tes kehamilan, alat tes kehamilan. Cuman
Ini untuk menunjukkan masa subur. Jadi untuk menunjukkan masa subur itu biasanya ibu harus dilakukan setelah selesai haid. Setelah selesai haid aku biasanya terus melakukan itu. Misal hari ini selesai haid, berarti aku akan tes misal jam 7 pagi hari ini, besoknya juga jam 7 pagi, seterusnya jam 7 pagi terus gitu. Kalau misalkan itu ibu menunjukkan 2 garis, itu artinya belum tentu ibu berada di masa subur, karena alat OVO-test ini berbeda dengan uji strip kehamilan ya. OVO-test ini menunjukkan 2 garis, belum tentu ibu sedang berada di masa subur. Kalau 2 garis yang tebal itu baru Anda atau ibu berada di masa subur. Kalau 2 garis tapi samar-samar berarti belum di masa subur atau masa suburnya sudah terlewat gitu kan. Tapi untuk supaya tidak terlewat, maka setiap hari sebaiknya ibu melakukan uji kesuburan atau uji ovulasi menggunakan OVO-test gitu. Yang itu hal yang paling penting untuk ibu melakukan masa subur, supaya ibu tahu kapan masa suburnya. Jadi dilakukan pada misal jam 7 pagi, besoknya juga jam 7 pagi, seterusnya sampai ibu mendapatkan 2 garis tebal, benar-benar tebal. Nah, pada saat ibu mendapatkan 2 garis tebal, sebaiknya ibu langsung melakukan hubungan badan, karena katanya sih untuk ovulasi ini bertahan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ya. Nah, itu sebaiknya langsung melakukan hubungan badan supaya terjadi pembuahan, karena kan katanya masa subur adalah masa yang paling baik untuk terjadinya pembuahan gitu ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang sedang program hamil, aku doakan semoga segera mendapatkan momongan, semoga segera hamil. Jangan pernah patah semangat, karena aku pun juga dulu pernah merasakan ini waktu program hamil, waktu semangat-semangatnya untuk mencari bagaimana program hamil yang pas, yaitu salah satunya dengan melakukan uji ovulasi menggunakan OVO-test supaya tahu masa suburnya kapan. Tapi di antara yang lain pun ibu juga bisa merasakan tanda-tanda masa subur, yaitu yang pertama yaitu payudara terasa nyeri, perut bagian bawah terasa nyeri kayak mau haid, terus nafsu makan meningkat, gairah seks meningkat, terus adanya lendir serviks keputihan gitu. Itu ciri-ciri ibu sedang berada di masa subur. Ya, jadi gitu aja. Untuk selanjutnya nanti aku akan buatkan video tentang bagaimana cara menggunakan OVO-test. Mungkin banyak ibu-ibu di sini yang belum tahu apa sih itu OVO-test. Kalau dulu itu aku beli OVO-test itu 1 pak kayak gitu. Jadi untuk digunakan setiap kali aku selesai haid, aku memang langsung pakai OVO-test untuk mengetahui kapan masa subur aku terjadi, karena aku tidak bisa menentukan masa subur aku kapan terjadi, soalnya haid aku memang tidak teratur ibu-ibu begitu. Jadi untuk selanjutnya nanti aku akan buatkan tutorial bagaimana cara memakai OVO-test. Gitu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.